Gempuran stadion yang menggelegar sebelum pertarungan dimulai. Stadion Hua Mark Indoor, Bangkok, seolah berubah menjadi tungku raksasa yang menyala sejak jauh sebelum pertandingan dimulai. Dentuman drum, tiupan trompet, kibaran spanduk merah putih yang membelah udara, hingga suara supporter yang menggema tanpa henti, menciptakan atmosfer yang bahkan membuat pemain cadangan pun sulit bernafas tenang. Sorak-sorai itu bukan hanya dukungan, itu adalah deklarasi bahwa sore ini bukan sekedar pertandingan, tetapi perang kehormatan antara dua kekuatan besar Asia Tenggara. Dan di tengah gemuruh itu, dua nama menjadi pusat gravitasi seluruh perhatian. Megawati Hang Estri Pertiwi dari Indonesia dan Tranti Tantui dari Vietnam. Kamera televisi tidak pernah lepas dari keduanya sejak pemanasan dimulai, seolah seluruh dunia menunggu dentuman pertama dari duel udara 200 voli Asia Tenggara. Penonton Indonesia bersiap dengan doa dan amarah terselubung, sementara pendukung Vietnam membalas dengan yel-yel yang membuat lantai stadion bergetar. Panggung megah sudah tersaji, tensi terus naik, dan semua orang tahu, begitu peluit dibunyikan, tidak ada yang akan kembali sama. Dentuman peluit dan awal duel dua raksasa yang sama sekali tak kenal ampun. Begitu peluit pertama mengoyak udara, seketika dunia terasa mengecil menjadi hanya bola, net, dan dua pemain yang berdiri bagai Dewi Perang, Mega dan Tantui. Hanya dalam hitungan detik, spike pertama Mega terangkat setinggi bahu langit stadion, menghantam lapangan Vietnam seperti meteor. Namun, sebelum euforia itu sempat meledak, Tantui membalas dengan jump spike berputar yang membuat lantai seakan ikut bergetar. Penonton berteriak histeris, berdiri tanpa sadar, menyaksikan pertarungan udara seperti duel dua makhluk mitologis. Tidak ada pemanasan, tidak ada santai, tidak ada saling uji ringan. Keduanya langsung saling hantam dengan kekuatan penuh. Setiap bola yang dipukul Mega bukan hanya serangan, tetapi pernyataan bahwa ia menolak tunduk pada siapapun. Sementara Tantui, dengan postur menjulang yang seolah mengejek gravitasi, berulang kali memaksa blok Indonesia terbang berantakan. Duel ini bukan hanya soal skor, ini adalah duel ego, duel kelas, duel siapa yang pantas disebut ratu sesungguhnya. Dan baru 1 menit berlalu, tapi seluruh stadion sudah kehilangan suara. Taktik Vietnam menggila, Tantui menjadi menara baja tak tertembus. Vietnam benar-benar menunjukkan wajah mereka sebagai lawan yang tak hanya kuat, tetapi kejam dalam hal kedisiplinan taktik. Tantui, yang disebut-sebut sebagai menara berjalan, tampil bagai tembok baja yang diberi sayap. Jump spike-nya meledak dari ketinggian yang tidak masuk akal. Bola meluncur seakan ditembakkan dari meriam, membuat libero Indonesia harus berguling berulang kali hanya untuk mencoba menyelamatkan sisa-sisa pantulan. Fake shot-nya tak kalah mematikan. Beberapa pemain Indonesia sempat terpaku, terpancing oleh gerakan tipuan yang seolah dilakukan dalam slow motion sebelum bola diarahkan ke sisi sebaliknya dengan kejam. Pada fase ini, Vietnam terlihat seperti mesin yang sudah terprogram dengan baik. Mereka menutup semua celah, membaca pergerakan Mega, dan memaksa Indonesia berada dalam tekanan panjang. Penonton Vietnam mulai merasakan superioritas itu. Suporter mereka semakin percaya diri, dan setiap serangan Tantui membuat tribun mereka bergetar penuh kebanggaan. Indonesia sadar, untuk menang, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan. Mereka harus menemukan cara untuk keluar dari jebakan ini. Lini serang Indonesia mulai runtuh dan keputusan taktis besar diumumkan. Indonesia berusaha keras menyamakan intensitas lawan. Medioku dan Pasca, dua pemain yang biasanya mampu membongkar pertahanan lawan dengan variasi pukulan cerdas, hari itu seolah dipaksa kehilangan kreativitas. Setiap spike yang mereka lancarkan berujung di tangan blok Vietnam yang menjulang seperti gerbang besi raksasa. Ritme serangan Indonesia tersendat, setter mulai tertekan, dan Mega pun kehilangan suplai bola-bola ideal yang menjadi bahan bakarnya. Situasi itu membuat wajah pelatih Marco Sugiyama tampak tegang. Namun di tengah tekanan, ia mengambil keputusan berani dan menentukan, menarik Medioku dan Pasca, lalu memasukkan De Vega dan Naishaya. Perubahan ini bukan sekedar pergantian pemain. Ini adalah upaya mengganti pola permainan secara menyeluruh. Risiko besar, tetapi justru menjadi titik balik. Suporter Indonesia yang sempat diam mulai kembali bersuara, berharap pergantian ini menjadi angin kebangkitan. Pada momen itu, terlihat jelas, Indonesia sedang bertaruh harga diri. Kebangkitan dimulai, De Vega dan Naishaya membuka ruang untuk sang ratu. Perubahan strategi Indonesia langsung terasa seperti hembusan angin baru di tengah badai. De Vega, dengan gaya bermain agresif namun disiplin, mulai menembus celah-celah kecil di blok Vietnam. Serangannya tak selalu keras, tetapi cerdas, memaksa Vietnam menggeser pertahanan mereka dan kehilangan konsistensi. Di sisi lain, Naishaya menghadirkan variasi serangan yang membuat Vietnam tidak lagi mampu fokus penuh pada Mega.
Setter Indonesia mulai menemukan kembali ritme umpan cepat dan bola-bola back attack. Dan seperti panggung yang dibersihkan untuk pertunjukan utama, ruang untuk Megawati mulai terbuka lagi. Spike kerasnya kembali meledak. Pertama menembus blok, kemudian memaksa pertahanan belakang Vietnam jatuh berantakan. Sorakan penonton Indonesia kembali hidup, mengalir seperti listrik ke seluruh stadion. Mega mulai bangkit, tidak hanya sebagai pemain, tetapi sebagai simbol perlawanan. Dan Vietnam pun mulai menyadari, kebangkitan Indonesia sudah dimulai. Set ketiga, duel udara yang layak masuk sejarah voli Asia Tenggara. Set ketiga adalah babak yang tidak hanya menentukan skor, tetapi menciptakan legenda. Kamera menyorot Mega dan Tan Thuy hampir setiap menit, karena keduanya terus bertemu di udara dalam duel yang tampak seperti adegan film aksi. Mega melompat dengan ledakan energi yang membuat tribun ikut bangkit, sementara Tan Thuy membalas dengan lompatan yang seperti menembus batas kemampuan manusia. Penonton tidak duduk lagi. Mereka berdiri, berteriak, mengangkat tangan, memukul pagar pembatas, menciptakan suasana seperti final kejuaraan dunia. Serangan-serangan mereka seperti mantra yang memaksa semua orang terpaku. Meski beberapa kali serangannya terbaca dan diblok, Mega justru semakin panas, seperti mesin yang semakin efisien ketika ditekan. Poin demi poin berubah menjadi perang mini antara keduanya. Set ini tidak lagi terasa seperti pertandingan SEA Games, ini adalah tontonan kelas dunia. Dan siapapun yang menyaksikannya tahu, duel ini akan dikenang bertahun-tahun lamanya. Megawati menyala, semua keraguan dipukul habis dengan spike yang menggelegar. Megawati memasuki fase permainan yang jarang dialami atlet, kondisi di mana tekanan berubah menjadi kekuatan murni. Setiap bola yang datang padanya langsung diubah menjadi rudal udara. Spike-nya menembus blok Vietnam hingga para pemain belakang hanya bisa melihat bola itu mendarat tanpa sempat bergerak. Back attack-nya pun menjadi mimpi buruk lawan, tinggi, cepat, dan tak terduga. Supporter Indonesia menyebutnya mode Megatron, dan malam itu ia benar-benar menjadi mesin penghancur. Tan Thuy yang sebelumnya tampak dominan, mulai kehilangan ritme. Ekspresi frustrasinya terlihat jelas ketika beberapa serangannya dipatahkan oleh blok Indonesia yang kini bekerja lebih solid. Mega tidak hanya mendominasi permainan, tetapi juga mendominasi psikologi lawan. Setiap kali ia mencetak poin, gemuruh stadion memaksanya menjadi lebih besar, lebih kokoh, lebih mematikan. Indonesia kembali menjadi raja ritme permainan, dan Vietnam mulai merasakan tekanan yang sebelumnya mereka berikan kepada Indonesia. Bogeman headshot yang mengguncang stadion dan mengubah arah pertandingan. Momen paling ikonik terjadi saat Mega melompat tinggi, menerima set yang sempurna, dan meluncurkan spike yang tidak hanya keras, tetapi juga mengarah tepat ke posisi Tan Thuy. Bola itu menghantam lantai begitu dekat dengan kapten Vietnam hingga tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Penonton Indonesia berteriak histeris, supporter Vietnam terdiam seolah waktu membeku. Komentator menyebutnya sebagai Bogeman headshot, istilah yang langsung viral. Bukan karena mengenai kepala, tetapi karena begitu keras, tepat, dan menghancurkan mental lawan seakan ditembak tepat ke pusat strategi Vietnam. Setelah momen itu, grafik pertandingan berubah. Indonesia yang sebelumnya mengejar, kini memimpin. Mega menjadi pusat perhatian kamera, penonton, dan bahkan lawannya. Momentum itu tidak hanya memberi poin, tetapi mengubah atmosfer seluruh stadion. Dalam olahraga, ada momen yang bisa membalikan sejarah, dan spike itu adalah salah satunya. Media Vietnam mengakui, Indonesia lebih kuat, Mega adalah ancaman yang sesungguhnya. Bong Chuen Vietnam, salah satu media paling berpengaruh di negeri itu, mengeluarkan laporan yang jujur namun pahit. Indonesia adalah lawan terkuat di Pool B. Dalam laporan panjangnya, mereka membandingkan Indonesia dengan Malaysia dan Myanmar yang dianggap tidak berada pada level yang sama. Indonesia disebut memiliki pengalaman internasional lebih besar, terlebih dengan pemain seperti Medioku, Ratri, dan tentu saja Megawati, yang mereka sebut sebagai ancaman paling menakutkan bagi Vietnam. Media itu juga mengakui bahwa Vietnam harus bekerja 2 kali lipat dibanding pertemuan mereka di SEA Games 2023 dan AFC Challenge Cup. Ironisnya, laporan tersebut justru menunjukkan satu hal, rasa takut mulai tumbuh sebelum laga dimulai. Bahkan kehadiran Tan Thuy yang kembali tampil sejak awal tidak cukup menenangkan publik Vietnam. Mereka tahu, untuk menjadi juara grup dan menghindari Thailand, mereka harus melewati tembok yang bernama Indonesia. Dan tembok itu dijaga oleh Megawati. Reaksi kapten Vietnam berubah, dan Indonesia makin percaya diri jelang semifinal. Usai menang telak 3-0 atas Malaysia, kapten Vietnam, Tran Thi Tan Thuy, awalnya berbicara penuh rasa percaya diri.
Namun ketika menyebut nama Indonesia, suaranya berubah. Nada wawasannya lebih hati-hati, lebih realistis, lebih mengakui kekuatan lawan. Hari ini mudah, tapi besok kami menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, ujarnya. Sebuah pengakuan yang jarang muncul dari kapten sekelas Tan Tui. Di sisi Indonesia, situasinya berbanding terbalik. Pelatih Marco Sugiyama menyebut kepercayaan diri timnya meningkat drastis setelah 2 kemenangan solid. Mega tampil sebagai top skor dengan 15 poin saat menghadapi Myanmar, dan rekan-rekannya seperti Medioku dan Celongita tampil konsisten. Semua elemen tim tampak selaras, mental, fisik, dan strategi. Indonesia tidak hanya ingin menang, mereka ingin membuktikan bahwa era baru voli putri Asia Tenggara sudah dimulai. Dan pusat revolusi itu bernama Megawati Hangestri Pertiwi.